Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Adela Imelda dari kelas 12 1. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai evolusi. Ini adalah sebagian besar teori yang akan kita bahas, yaitu satu teori mengenai evolusi yang dicetuskan oleh para ahli. Kemudian yang kedua adalah bukti-bukti evolusi. Nah, bukti evolusi ini adalah penemuan-penemuan yang mendasari munculnya teori evolusi. Dan yang ketiga itu adalah mekanisme evolusi. Sebelum kita masuk ke teori-teori evolusi, kita harus tahu dulu apa itu evolusi. Jadi evolusi adalah cabang biologi yang di dalamnya itu mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup, serta hubungan genetik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, evolusi ini juga diartikan sebagai perubahan yang dialami secara perlahan dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Ini adalah teori Charles Darwin. Charles Darwin dikenal sebagai bapak evolusi karena hasil penemuan-penemuannya yang ia bukukan lalu diterima oleh setiap kalangan. Nah, Charles Darwin itu menyatakan bahwa evolusi itu disebabkan oleh proses seleksi alam. Prinsip-prinsip pokok dari teori Darwin adalah makhluk hidup bervariasi. Jadi, menurut Darwin itu makhluk hidup diciptakan secara bervariasi. Manusia diciptakan secara bervariasi. Semua spesies bervariasi. Nah, variasi atau jenis yang paling bisa berkembang sampai sekarang itu berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa lampau yang telah lolos dari seleksi alam karena dia adaptif. Nah, jadi ada yang variasi, ada yang adaptif, ada juga yang tidak. Nah, yang adaptif inilah yang bisa bertahan, yang bisa survive sampai sekarang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bukti-bukti evolusi. Nah, ada beberapa bukti-bukti evolusi yang mendasari berkembangnya teori evolusi. Yang pertama itu ada fosil. Jadi penemuan fosil selama bertahun-tahun oleh para paleontolog itu telah menyebabkan berkembangnya teori evolusi. Jadi penemuan fosil-fosil tersebut jadi kan fosil itu adalah sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati kemudian terkubur dan membatu selama ratusan bahkan jutaan tahun. Nah, jadi penemuan fosil ini menunjukkan bahwa makhluk hidup atau organisme yang hidup di masa lalu dan sekarang itu sangat berbeda. Nah, contohnya itu fosil hewan dari generasi ke generasi yang paling lengkap itu adalah fosil kuda. Seperti gambar yang kita bisa lihat di bawah ini adalah fosil kuda dari yang tertua sampai yang masih ada sampai saat ini. Kita bisa lihat urutannya mulai dari 56 juta tahun yang lalu itu namanya Eohippus. Kemudian ada Mesohippus, Meryhippus, Pleohippus sampai akhirnya menjadi kuda yang ada saat ini yaitu Equus. Nah, di mana sih letak perbedaannya? Jadi letak perbedaannya itu kita bisa lihat dari jari-jari kakinya. Nah, kalau yang di Eohippus itu dia jari kakinya ada 5. Kemudian berkurang hingga kemudian menjadi 1. Kenapa sih jari kakinya semakin kesini semakin berkurang? Itu terjadi karena dia tereduksi karena tidak berguna, akhirnya tersisa 1. Kemudian perubahan yang lainnya itu adalah ukuran tubuhnya dari yang kecil hingga sebesar anjing sampai seperti kuda saat ini. Kemudian ada perbedaan tongkraknya yang semakin membesar dan semakin memanjang. Kemudian ada jarak antar mata dan moncong. Kemudian gigi geraham yang semakin besar. Dan ukuran kakinya yang panjang. Nah, yang kedua, bukti evolusi yang kedua adalah homologi organ. Homologi organ itu adalah organ yang memiliki asal-usul nenek moyang yang sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Jadi persamaan struktur organ hewan yang sama itu menunjukkan bahwa hewan itu punya asal-usul nenek moyang yang sama. Nah, ini disebut dengan homologi. Jadi organ-organ yang homolog itu terbentuk melalui proses evolusi divergen. Nah, sebaliknya ada juga struktur tubuh yang memiliki fungsi tubuh yang sama tetapi asal-usul bentuk strukturnya itu berbeda. Nah, ini disebut dengan analog. Ya, jadi analog itu dia terbentuk melalui proses
evolusi konflik gen. Nah, di sini kita bisa lihat contoh homologi. Itu ada sayap burung, kaki kucing, ada kalong, ada burung, tangan manusia, kemudian ada kaki depan bangsa kadal, dan kaki depan katak. Nah, biasanya kalau yang homologi itu yang sesama vertebrata, tetapi dia yang organnya itu satu lokasi. Misalnya sayap dengan tangan manusia dan lain-lain. Nah, kemudian kalau contoh yang analogi itu dia di sini ada sayap kupu-kupu dengan atau sayap yang lainnya dengan sayap burung. Jadi dia itu memiliki fungsi yang sama, tapi strukturnya berbeda. Kita bisa lihat ya kalau misalnya kupu-kupu atau serangga lainnya itu kan dia jenisnya vertebrata, sedangkan kalau burung dan kelelawar itu vertebrata. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa walaupun dia itu memiliki organ yang fungsinya itu sama, yaitu untuk terbang, tetapi asal-usul strukturnya itu berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan analog. Bukti evolusi yang selanjutnya adalah embriologi. Jadi, petunjuk evolusi itu bisa kita lihat bahwa embrio sesama vertebrata itu bentuknya sama atau mirip. Jadi organisme yang keakrabannya dekat itu biasanya sulit dibedakan ketika tahap embrio. Lalu ada juga seleksi alam yang teramati. Jadi pada awal tahun 1850 di Inggris, itu dia lebih banyak ngangap bersayap putih dibanding dengan ngangap bersayap hitam. Namun setelah revolusi industri, yaitu pada tahun 1900, itu lebih banyak ngangap bersayap hitam dibanding ngangap bersayap putih. Mengapa? Karena revolusi industri ini itu menghasilkan banyak sekali limbah sehingga langit berwarna hitam dan pohon-pohon juga berwarna hitam. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar pertama itu dia pohonnya itu masih berwarna terang sehingga ngengat yang berwarna hitam, yang bersayap hitam itu dia lebih terlihat, mudah sekali terlihat oleh predator sehingga ngengat yang bersayap hitam itu lebih sedikit dibanding dengan ngengat yang bersayap terang. Kemudian yang pada gambar kedua itu dia pohonnya sudah berwarna hitam ya, sudah berwarna gelap sehingga ngengat yang bersayap putih itu lebih terlihat dibandingkan dengan ngengat yang bersayap gelap. Berikutnya ada organ vestigial atau organ sisa, yaitu organ kecil atau organ yang tidak lengkap yang tidak memiliki fungsi tertentu. Jadi ada organ-organ tertentu yang kita tidak tahu apa sih sebetulnya fungsinya. Nah, itu adalah organ-organ sisa evolusi. Contohnya pada manusia, di sini ada selaput mata pada sebelah dalam, kemudian ada tulang ekor, gigi taring, umbai cacing, otot penggerak telinga, dan rambut pada dada. Nah, itu adalah beberapa contoh-contoh sisa dari organ-organ sisa evolusi yang kita tidak tahu apa fungsinya. Nah, selanjutnya itu masuk ke mekanisme evolusi. Jadi evolusi atau perubahan itu diawali dengan mutasi, yaitu perubahan susunan DNA pada sel genom yang diakibatkan oleh mutagen yang bisa menyebabkan penurunan sifat yang menurun pada generasi berikutnya. Mekanisme evolusi yang berikutnya adalah seleksi alam, di mana setiap organisme itu akan melakukan kompetisi. Jadi yang memenangkan kompetisi itu yang akan bertahan hidup. Lalu yang ketiga itu adalah migrasi atau perpindahan organisme. Jadi migrasi ini itu dia menyebabkan organisme beradaptasi sehingga menyebabkan perubahan pada struktur tubuhnya yang kemudian menurun ke generasi berikutnya. Kemudian yang keempat itu adalah rekombinasi gen. Rekombinasi gen ini terjadi karena adanya perkawinan silang sehingga menghasilkan variasi atau spesies baru. Dan yang kelima itu ada genetic drift. Jadi genetic drift ini itu terjadi karena adanya perubahan pada frekuensi alel dalam satu kumpulan gen yang terjadi secara acak dari populasi yang terisolasi. Jadi populasi yang terisolasi ini adalah populasi yang tertutup.
Nah, itu dia tadi materi saya mengenai evolusi. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.